Nama saya Deden Supardi, dan pada tutorial sebelumnya kita sudah menginstal Debian Server untuk web programming di VMware. Kali ini kita akan jalankan. Dan sebelum tutorial tentang server ini, saya sudah menyampaikan bagaimana mudahnya mengelola file dan editing secara remote pada Linux dengan menggabungkan atau mengkolaborasikan aplikasi Nautilus dengan text editor semacam Gedit. Sekarang kita akan coba bagaimana apabila kita menggunakan sistem operasi Windows. Kita tidak usah login ya dari VMware-nya. Kita akan coba aplikasi yang sebelumnya sudah saya kenalkan, yaitu aplikasi WinSCP. Di sini kita akan masukkan IP address yang ada di server ini secara remote. 192.168.56.3. Bagi yang belum tahu kenapa IP-nya seperti ini, coba lihat tutorial berikutnya, tutorial sebelumnya. Usernya root, kemudian masukkan juga passwordnya. Dan ini adalah isi dari server kita. Filenya dapat kita explore secara graphical user interface seperti ini, mirip dengan Windows Explorer, atau di sini fungsinya mirip dengan Nautilus apabila kita menggunakan Linux. Di sini di Windows kita menggunakan WinSCP. Kemudian kita akan coba buka Visual Studio Code yang merupakan text editor yang akan digunakan di Linux. Nah, ini adalah Visual Studio Code. Pada Visual Studio Code ada sebuah plugin yang namanya adalah Remote VS Code. Nah, di sini dapat digunakan untuk melakukan remote file editing pada sebuah server yang berada di VirtualBox atau di VMware, atau kalau dalam sebenarnya misal servernya dalam VPS. Oke, langsung saja. Sebenarnya ketika kita menginstal Remote VS Code, bisa kita lakukan, cari namanya Remote VS Code, pastikan kita sedang terkoneksi dengan internet, kemudian install. Karena saya sudah menginstalnya di sini, kita tinggal menggunakannya dengan cara mengikuti tutorial yang ada di sini. Ini tutorial penggunaannya. Yang pertama, kita membutuhkan sebuah file dengan nama rmat. Karena kebetulan saya sudah memilikinya, filenya saya sudah miliki. Di sini rmatnya. Yang belum, silahkan secara online bisa di-download dengan menyesuaikan lingkungan yang ada. Misalkan lingkungan bus pada Debian, bisa ikuti tata cara di sini. Intinya kita mendownload file rmat. Berikutnya, apabila kita sudah mendapatkan file rmatnya, kita harus mengkonfigurasinya di sini. Tinggal dikopikan saja, kopikan, Ctrl C, kemudian kopikan di user setting. Kita ke file, kemudian preference setting. Nah, ini di user setting kita tambahkan saja konfigurasi tadi. Pastikan sebelum kurung tutup dari setting tersebut. Kita tambahkan saja. Oke. Kemudian kita save, Ctrl S. Nah, pastikan ketika nge-save kita di sini dapat 3 error ya. Di baris ke-19
error ya katanya. Baris ke-19 di sini error. Kenapa errornya? Nah, karena ini merupakan baris di tengah, jadi yang sebelumnya harus diakhiri dengan koma setiap barisnya. Oke, hilang satu errornya. Kemudian kita lihat juga di sini 25 ya. Line 25 error. Nah, yang errornya padahal di line 22 sama, tinggal tambah koma. Oke, tinggal satu lagi baris ke-28 error. Nah, ini sama baris ke-25 nya yang harus pakai koma. Oke, selesai, tidak ada error. Nah, yang terakhir ini sebelum kurung tutup tidak usah pakai koma atau jangan pakai koma. Kita save dengan Ctrl S. Oke, sudah. Boleh di close saja. Kemudian kita lihat berikutnya kita ngapain. Ternyata kita tinggal press F1 kemudian remote start server. Kemudian kita akan coba F1. Nah, ini paling atas ada start server. Boleh diklik lah, boleh di enter saja. Nah, di sini ada ya tuh keterangannya sebagaimana yang dijelaskan di sini. Ada. Oke, servernya sudah dimulai. Dan berikutnya kita tinggal ketikkan perintah ini. Oke, Ctrl C saja untuk copy. Kita masuk ke terminal untuk mengetikkan perintah ini. Ctrl V untuk paste. Ini adalah alamat servernya. Nah, alamat server yang ingin kita akses. Oke. Kita kembali di sini. Kita akan masuk sebagai root pada alamat server 192.168.56.3. Oke, kita enter. Nah, dia minta password, masukkan password. Oke, dan ternyata kita sudah bisa masuk ke dalam Debian servernya menggunakan Visual Studio Terminal. Berikutnya kita akan cek apalagi ya yang kita perlukan. Kita harus mengeksekusi file RMAT yang sudah di-download. Karena saya tadi file RMAT-nya masih di sini, kita akan kopikan saja ke folder eksekusi dari Debian-nya. Namun agar lebih mudah, saya akan menggunakan aplikasi WinSCP ini. Kita akan simpan file eksekusinya di user bin. Oke, di user bin kita klik drag saja. Oke, kita cek apakah sudah masuk RMAT. Oke, ini filenya sudah masuk ya ke dalam sistem Debian-nya. Dan kita lihat berikutnya sudah masuk. Nah, maka kita harus mengetikkan perintah ini RMAT reply. Kemudian ini file yang akan kita buka, maksudnya akan kita buka di Visual Studio. Ini perintahnya. Jadi kita buka per file seperti ini. Kita coba masuk dulu ke folder var html. Oke, sebelumnya kita sudah menginstal Laravel ya pada folder Laravel. Jadi kita masuk ke folder ini. Kemudian sistemnya saya masukkan ke everything dan kita akan coba buka folder resource view. Oke, kita cek isinya ada file
welcome blade.php. Kita akan coba buka dengan menggunakan perintah ini, rmet strip p, kemudian 52698, nama filenya adalah welcome blade.php. Nah, apabila ada keterangan permission deny sementara kita sudah masuk sebagai root, maka kemungkinan kita harus menambahkan file rmetnya menjadi execution atau dengan perintah chmod kemudian plus x kemudian rmet. Tidak ada rmet tentu saja karena rmetnya kita simpan di user bin rmet. Oke, enter. Sudah selesai. Nah, kita coba kembali perintah untuk membuka file welcome blade.php. Dan file welcome blade ini bisa terbuka di sini di Visual Studio Code secara remote dan bisa kita lakukan editing di sini. Oke, itu secara simpelnya ya. Kalau kita memerlukan file lain untuk kita buka, sebenarnya caranya sama ya. Kita tinggal misalkan perlu masuk ke var, oke. Nah, di sini kita cek isinya adalah ada file index. Oke, kita akan coba buka web browser. Kemudian kita panggil alamat servernya 192.168.56.3. Oke, ini tampilan dari file index.html. Kita coba file indexnya dibuka ya dengan rmet tadi, dengan perintah yang sama, rmet strip p index.html. Oke, nah file indexnya di sini sudah muncul ya. Kita coba pada ini bagian oke dan tanda serunya kita hapus. Di sini ada oke, kemudian Ctrl S, kemudian kita refresh. Nah, terhapus. Berarti ini membuktikan bahwa Visual Studio Code-nya ini dapat digunakan untuk melakukan remote file editing yang ada di Debian server. Namun sebenarnya hal yang sama dengan yang dapat dilakukan di Linux, yaitu dengan menggunakan Nautilus langsung dibuka di Gedit, itu bisa dilakukan juga dengan menggunakan ini WinSCP. Nah, jadi sebenarnya kalau kita sudah menggunakan aplikasi WinSCP ini, kita tinggal browse filenya di sini, file manapun. Nah, kita coba buka yang tadi sama index. Nah, file index ini sebenarnya kita bisa langsung buka dari WinSCP, klik kanan, kemudian kita lihat di buka, open. Nah, ini dia minta dibukanya di aplikasi apa. Kita arahkan langsung ke Visual Studio Code. Oke, kemudian kita bisa klik juga di sini untuk selalu menggunakan Visual Studio Code bagi tipe file HTML.
Dan ini bisa langsung dibuka dan juga diedit sama seperti tadi. Kita tinggal tambahkan misalkan, kemudian Ctrl S untuk simpan, dan langsung berubah. Jadi sebenarnya tanpa menggunakan plugin yang ditawarkan tadi, Remote VS Code, dengan bantuan ini kita justru menurut saya lebih mudah untuk melakukan editing sebagaimana yang dilihat ini. Kalau kita lihat misalkan view, thumbnailnya kita buka, kemudian opennya tadi sudah kita tentukan ya, karena ini PHP baru kita buka, kita tentukan lagi selalu menggunakan Visual Studio Code, dan ini bisa dibuka dengan mudahnya. Kita coba cek sekali lagi, kalau kita buka jenis file yang sudah kita daftarkan tadi, misalkan di database migration. Oke, tinggal double klik. Nah, maka kalau double klik ini akan diedit menggunakan text editor internal atau bawaan dari WinSCP. Tapi kalau kita klik kanan open, nah kita akan dapat membukanya menggunakan Visual Studio Code dan langsung melakukan text editing secara remote pada Debian servernya. Sekian untuk video kali ini. Saya Dedian Supardi. Terima kasih.